Selamat Sabat. Selamat Sabat. Terima kasih kita memuliakan Tuhan pada sabat ini sehingga kita boleh hadir lagi di dalam ibadah yang diselenggarakan oleh Ebenezer Ministry pada hari ini. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami benar-benar memerlukan Roh Kudus ya Tuhan, untuk dapat menerangkan hati dan pikiran kami dari apa yang Tuhan hendaki supaya kami percayai. Dan demikian ya Bapa, kami boleh iman kami boleh ditimbulkan, kami dapat dibenarkan, dan pada waktu Tuhan kami Yesus Kristus datang pada kami kalau kami semua boleh diselamatkan. Saat ini ya Bapa, kami menunggu Engkau berbicara, kiranya kami mendapatkan hati yang taat untuk mendengar. Mengampuni dosa kami, layakan kami di hadapan-Mu, karena kami mohonkan doa ini hanya dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudara, saya bulan ini kita sudah 2 kali ketemu, ya, tanggal 8 kemarin dan sekarang. Jadi ada satu kehormatan bagi saya untuk dapat memulai pada bulan ini ibadah secara offline, lalu mengakhiri juga bulan ini dengan ibadah secara offline. Apa berita pada pekan ini yang paling menarik saudara? Ya. Edi. Ya. Ribut ya. Ada orang di Jakarta mengomentari tentang kebijakan pemerintah, lalu orang di Kalimantan semuanya mendadak tersinggung. Nah, itu yang paling banyak sekarang menjadi tagline di berita-berita dan juga di media-media sosial. Ya. Nah, saya ingin membicarakan tentang sesuatu yang sebenarnya juga menjadi tagline atau sesuatu yang sebenarnya dalam kehidupan rohani kita adalah sesuatu yang sudah biasa kita pikirkan. Kira-kira kalau Anda itu menjadi keluarga menjadi keluarga daripada Tuhan Yesus di dunia ini, apa yang Anda akan katakan? Ada yang bisa memberikan jawaban? Apa yang akan Anda saksikan bila mana Anda itu menjadi keluarga Tuhan Yesus waktu di dunia? Apakah Anda sebagai ibunya? Apakah Anda sebagai saudara? Apakah Anda sebagai ayahnya? Kira-kira apa yang Anda ya? Kebaikan. Jadi kalau kita jadi keluarganya Yesus, Ya. dia betapa istimewanya Yesus ini di dalam keluarga kita. Ya. Dia segalanya. Enggak, Iya. kita istimewa. Ini anak istimewa gitu kalau Iya. sebagai orang tua. Jadi kita dianggap juga istimewa ya. Menganggap bahwa luar biasa ini. Pada waktu kita membaca nubuatan tentang Tuhan di perjanjian lama, ini kan perjanjian lama Tuhan itu dibuatkan. Terus sekarang Tuhan itu ada di depan kita, juru selamat dunia. Kita sudah kita ini keluarganya. Saya punya, sebelum saya mulai, saya ingin sampaikan rasa duka cita saya terhadap keluarga kami yang ada di rumah ini sehubungan dengan meninggalnya anak yang dikasihi. Terus digeser, ya. Anak ini pada waktu saya berkhotbah di sini, sebelum atau beberapa saat sesudah saya selesai berkhotbah, dia mengakhiri hidupnya di Kanada. Jadi jenazahnya baru tiba kemarin siang di bandara Samratulangi dan langsung dibawa ke rumah duka. Tidak ada yang tahu pasti kenapa dia meninggal di Kanada. Ya. Kalau Anda lihat itu postingan saya itu 10 tahun yang lalu, saudara. Dan pada saat itu dia berusia 8 tahun. Jadi sekarang itu kurang lebih usianya belum 18 tahun. Karena postingan saya itu bulan Juni tahun 2011.
belum genap 18 tahun, ya. Jadi kita berpikir dengan usia yang masih muda, banyak sekali orang-orang yang sudah berguguran. Berita yang saya dengar, ada pendeta usianya masih 50 tahun. Ya, 50 tahun jalan sudah meninggal. Istrinya duluan beberapa tahun, 3 tahun lalu masih usia 46 sudah meninggal. Jadi orang apa dia? Ya. Lalu ada anak lagi masih muda, ya, polisi di Pulau Mongondo, masih kerabat kami, juga sudah mendahului kita. Ya memang kalau kita ada Tuhan Yesus di sini, saya akan minta tolong dibangkitkan lagi dong. Kami itu mau supaya walaupun bagaimana di dunia ini, ya suka juga ada salah-salah, gesek-gesekan, suka juga ada pertengkaran, tapi ya kita bersama karena kita keluarga. Kayaknya Tuhan sekarang ada di surga, saudara. Ya, dia hanya mendengar doa-doa kita dan menjawab sesuai dengan kemurahannya. Sehingga ya tadi kayak lagu tadi kan, kita hanya bisa mengikuti. Allah memang peduli, saudara. Dia tidak membiarkan kita bergumul sendiri, tetapi Dia peduli dan Dia menyelesaikan masalah-masalah kita dengan caranya sendiri. Mungkin biasa khotbah saya didasarkan pada dua ayat ini, Lukas 2 ayat 34 dan 35. Ayat 34, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu. Jadi kata-kata Simeon ini ditujukan kepada Maria. Jadi sebelum ayat ini, ada cerita bahwa Yesus itu setelah lahir dia 8 hari menjadi sunat, dan setelah waktu pentahiran selesai dia dibawa ke Yerusalem. Waktu pentahiran anak laki-laki untuk ibunya adalah 40 hari di buku Imamat, ya. Jadi 40 hari setelah Yesus lahir dia dibawa ke Ka'bah di Yerusalem untuk diserahkan. Kenapa? Di situ dalam Lukas itu disebutkan karena anak sulung adalah milik Tuhan. Ya, itu alasannya. Jadi diserahkan anak ini Yesus ke Al-Imam. Di situ katanya ada 2 orang, satu nama Hana, satu nama Simeon. Simeon ini mendapatkan petunjuk dari Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat apa? Juru Selamat. Makanya dia dengan Roh Kudus dia pergi ke Bait Suci dan dia melihat ada anak itu. Dengan begitu gembira, dia kemudian apa? Menggendong anak itu dan memberkati, tetapi berkatnya agak aneh, saudara. Kenapa? Ya. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ayat yang 35 lebih tidak enak. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Saudara-saudara, kalau ada anak yang diserahkan orang tuanya di sini, pernah lihat penyerahan anak di gereja, terus pendetanya berbicara anak ini akan menjadi satu pedang yang akan menembus jiwamu orang tua. Saya yakin besoknya orang tua itu tidak akan pindah gereja. Semua anak-anak yang diserahkan itu pasti yang dibaca buku Mazmur. Semoga anak-anak perempuan kita seperti apa? Pasti ya, tumbuh ya, seperti pohon apa? Seperti tembok dan seperti pohon. Kan begitu yang di buku Mazmur. Itu ada di akte penyerahan saya. Karena saya ingat itu ayat itu. Ya, bertumbuh menjadi anak yang baik, yang berguna untuk keluarga, berguna untuk masyarakat, berguna juga untuk Tuhan. Kan begitu kan? Tapi kalau yang ngomong sekarang begini, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri,
maka itu pasti akan terjadi huru hara besar. Masa pendeta memberkati orang dengan cara model begini? Ya. Tapi itu ada alasannya. Lukas kemudian menambahkan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ya. Bilang, that the thoughts of many hearts may be revealed. Jadi thoughts many hearts. Banyak orang berpikir hati itu adalah pikiran, ya. Hati itu pikiran kalau dalam Alkitab. Tapi ternyata di sini pikiran dengan hati berbeda. Ya, yang itu menjadi nyata pikiran hati. Jadi pikiran ada hatinya. Ya, pikiran saudara ada hatinya. Itu kan begitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, the thought of many hearts. Hati itu punya pikiran. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Ya, kalau bahasa Indonesia, pikiran hati. Ya, pikiran hati. Oh, berarti hati yang punya pikiran. Ya. Kalau hati pikiran, berarti pikiran yang punya hati. Pikiran hati banyak orang, ya, supaya nyata. Jadi ada 3 hal, ya, boleh digeser. Ada 3 hal, ya, bahwa anak ini ditentukan, ya, keimahi. Yang pertama, untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang. Menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Terus yang kedua, menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbatasan. Yang ketiga, khusus untuk keluarga, itu akan menjadi apa? Menjadi pedang, ya. Itu akan menjadi pedang yang akan menembus jiwamu. Dan yang terakhir, kenapa itu terjadi? Supaya nyata pikiran hati banyak orang. Ya, saya harus jelaskan karena saudara-saudara, ini adalah khotbah yang mungkin anti klimaks terhadap pemikiran saudara tentang Yesus. Ya kan? Makanya saya katakan tadi, kalau Anda jadi saudaranya Yesus atau keluarga Yesus, apakah apa yang Anda akan saksikan? Apa Anda katakan, kalau setiap hari dia tusuk saya dengan pedang? Tidak mungkin, kan? Karena banyak orang berpikir semua yang indah tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu mengampuni manusia di dalam dosanya. Jadi bebas saja berbuat dosa, lalu Tuhan akan ampuni terus. Dan teologi itu sekarang merajalela di mana-mana. Hukum tidak dikesampingkan. Dikesampingkan hukum itu. Tidak perlu lagi Yesaya 8 ayat 20, ya kan, tentang hukum dan kesaksian. Barang siapa tidak berbicara sesuai itu karena di dalam mereka tidak ada terang. Tidak penting lagi. Yang penting sekarang apa katanya? Kasih karunia. Ya kan? Kasih karunia. Dan itu saja sudah menjadi perbantahan, saudara. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, diperbantahkan. Apakah Tuhan menaruh orang seperti itu? Baik, kita akan lihat. Menjatuhkan, ya. Dalam bahasa aslinya itu stosin. Ayat ini, kata ini hanya ada di Lukas 2 ayat 34, ya. Tetapi di dalam Septuagint itu ada 4 ayat. Ya, kalau saudara membaca di dalam Yesaya 17 ayat 1, Yeskiel 32 ayat 10, Sakaria 14 ayat 15, itu semua berbicara tentang terminasi daripada kehidupan. Jadi menjatuhkan orang di dalam pengertian Lukas, menjatuhkan, ya, tosin tadi, di dalam pengertian Lukas itu adalah terminasi atau sesuatu yang berhubungan dengan bencana, sesuatu yang berhubungan dengan kehancuran. Jadi Yesus itu ditentukan, di set up, ya, dirancang untuk menterminasi atau menghancurkan atau mengakhiri kehidupan dari banyak orang. Luar biasa, saudara. Dan ini saudara masih mengaku bahwa Yesus itu keluarga Anda.
Lalu yang selanjutnya membangkitkan. Ayat ini ada di 10 ayat yang lain dalam perjanjian baru. Saya tidak akan sebutkan semuanya, tapi dalam perjanjian lama Septuagint itu tidak ada. Yang anastasin ini berbicara tentang kebangkitan dari mati. Ya. Yohanes 5:28 katakan, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit, atau anastasin untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit, atau anastasin untuk mati. Jadi orang-orang itu ada yang dibangkitkan, jangan lupa. Ada yang dibangkitkan untuk hidup terus, ada yang dibangkitkan untuk apa? Mati. Jadi hati-hati kalau di dalam Tuhan ada kebangkitan. Amin. Bangkitan untuk apa, saudara? Ya. Kebangkitan untuk hidup terus atau kebangkitan untuk dimatikan? Hidup terus. Ya, hati-hati bicara. Berbicara tentang tidak. Dia sentikan aku adalah jalan kebangkitan dan hidup. Anastasis, ya. Anastasis itu kebangkitan, itu anastasis. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Ya toh? Seorang tidak dapat melalui Bapa kecuali luar biasa ayat-ayat ini. Kita tergetar kalau membacanya. Ya kan? Tetapi masalahnya tadi. Anda dibangkitkan untuk apa? Oh iya, dia maunya kan. Tapi apakah itu keputusan Allah? Apakah itu keputusan Tuhan? Bahwa Anda yang dibangkitkan untuk hidup yang kekal, atau Anda akan dibangkitkan untuk kematiannya? Saudara-saudara, hati-hati kalau bicara tentang Tuhan. Itu juga menjadi suatu tanda perbantahan. Tanda ini Simeon ada 69 ayat yang memuatnya dalam perjanjian baru, dan ada 40 ayat dalam perjanjian lama di dalam Septuagint yang memuat kata ini. Kalau Anda baca itu Matius, ya, dan Yohanes serta Kejadian, saya tulis di dalam layar. Semua tanda-tanda ini bukan berbicara tanda yang dibuat oleh manusia, saudara. Tanda-tanda ini adalah suatu tanda heran, orang bilang. Kenapa tanda heran? Karena dia supernatural, atau sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ya. Apa contohnya? Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi. Saudara menganggap gempa bumi sebagai tanda, bukan? Tanda apa? Iya, itu tanda kedatangan Tuhan. Padahal gempa bumi dari dulu sampai sekarang sudah ada, saudara. Tapi karena sekarang, kemarin katanya ada gempa bumi Sulawesi Utara, ya, 6,1 magnitudo. Yang paling luar biasa adalah yang seminggu lalu atau 2 minggu lalu itu, yang di Banten. Bukan di Banten sih, dia udah di pantai sebetulnya, di ujung kulon, terus di pantainya lagi. Tapi getarannya, saudara, sampai ke Bekasi bisa kerasa. Ada bilang sampai di Bandung. Ada juga di ya kalau di sini karena memang di selatan, ya. Tapi Bekasi sana itu kan bagian timur, terus utara. Terus mereka yang ada di lantai 20 apartemen pada waktu sudah mulai terjadi goyangan, sudah menangis semua orang-orang di atas sana. Kami pada waktu itu tanggal berapa ya? Tanggal hari Jumat ya, itu 14. Hari Jumat minggu lalu ya. 14 Januari. Oh, 14 ya, 2 minggu lalu. Hari Jumat ya. Kami ada di lantai 7. Lantai 7 itu tingkat 10, saudara, di kementerian. Pada waktu lagi sibuk mengerjakan, tiba-tiba saya bilang, loh, kenapa ini sudah bergoyang kursi? Terus saya bilang, ini apa ya? Gempa mungkin? Padahal saya bilang gempa, semua yang di dalam satu lantai itu berteriak, saudara. Ya, dan terdengarlah semua doa. Luar biasa. Ya. Semua doa. Saya sendiri pada waktu itu, kenapa ini lama sekali? Biasanya goyangan itu tidak selama itu, saudara. Harus sekitar 20 detik. Begini. Terus saya lihat ada security, saya masuk keluar dari ruangan, ya, ada kebetulan teman saya, ya, dia seorang ibu, dia sudah pegangkan ibu,
bilang artinya megangnya jangan ke saya, artinya dia pegang cari apa? Kalau di sini nggak ada itu ya. Pokoknya harus pergi ke tembok, itu teorinya. Ya, jadi Anda harus pergi ke tembok, ya, dekat-dekat tembok kan. Kalau di tembok itu ada tiang besar, langsung Anda pegang. Itu teorinya. Teorinya semua tembok langsung berduduk. Kalau ada taruh ke bawah meja. Tapi harus dekat tembok juga mejanya. Karena bagian itu akan ada apa? Mungkin dia akan bagian yang kuat. Kalau seandainya di tengah ini runtuh, bagian sebelah itu masih bisa. Itu teorinya. Ya. Terus prakteknya kadang-kadang suka lupa juga kita. Kan gitu ceritanya ya. Jadi kalau ada goyang gempa langsung sudah pinggir ke tembok. Kalau ada seperti itu langsung pegang tuh kuat-kuat. Ya. Terus kemudian beberapa hari kemudian ada berita lagi. Berita apa? Oh ini megatrust, gempa dengan kekuatan 8,7 skala Richter di Laut Jawa. Oh saudara, kalau itu terjadi di Laut Jawa, itu nggak ada yang hidup di sebelah pantai utara itu. 8,7 terus apa? 8,7 itu bisa menimbulkan tsunami. Dan coba bayangkan yang di Aceh itu, di Aceh itu saja ya, 9 itu sampai di Thailand tsunami-nya. Gelombang ini. Apalagi yang di sini? Kalau di Laut Jawa luar biasa kan? Jakarta hancur, kena tsunami. Besok kita nggak bisa jalan ke Ancol lagi. Terus kemudian perumahan yang ada di Bekasi Utara itu apa namanya? Ada perumahan di Bekasi Utara itu, Wisma Asri, itu habis itu pasti. Ya. Pokoknya semua yang ada di utara, kota Cirebon, Pulau Untung Jawa habis. Ya, Untung Jawa itu di Pulau Seribu kan? Pulau Tidung, berapa lagi? Pramuka, habis semua itu. Baru mendengar berita itu saja, kita sudah ketakutan. Baru mendengar beritanya loh, walaupun belum tentu benar, padahal tanda kata-kata di situ. Tetapi sampai saat ini belum ada satupun teknologi yang bisa memperkirakan bahwa akan terjadi gempa kapan dan di mana dan pada waktu. Itu saja. Tapi orang punya berandai-andai, jangan sampai itu katanya nanti akan, ya itulah tanda-tanda saudara. Orang atur apalagi kan saya sudah katakan orang atur itu kalau berbicara tanda-tanda itu sesuatu hal yang apa? Menyedihkan. Gempa bumi, belah sampar, apa sekarang pandemi, ya? Habis delta, ya kan? Alpha, delta, kemudian sekarang omikron, ya nanti kemudian keluar lagi gejala apa? Megatron. Ya, pokoknya kayak begitu. Orang akhirnya gimana ini? Semuanya sibuk. Kenapa? Karena itu siapa yang katakan? Yesus yang katakan kan bahwa pada waktu itu apa? Semyon daripada kedatangan akhir dunia. Katakan bangsa akan bangkit lawan bangsa, kemudian yang itu, yang ini, yang dan lain sebagainya. Terus kita setiap kali dengar gempa, aduh itu tanda-tanda Tuhan mau datang. Tadi dari 50 tahun lalu begitu ngomongin. Bahkan karena sudah begitu sering tanda itu datang, sudah dianggap apa? Biasa. Ini hati-hati juga. Karena Tuhan memberikan tanda yang sangat luar biasa pada waktu bangsa Israel itu berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan. Apa tandanya? Di siang hari ada tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan. Di malam hari ada tiang sehingga mereka tidak kedinginan. Pada waktu pagi mereka diberikan apa? Mana? Ya roti dari surga. Dan pikir di surga ada pabrik mana? Ada pabrik mana?
Ya, malaikat-malaikat bikin tepung terus kemudian cetak pakai madu terus sudah itu ada malaikat yang tiap pagi lempar itu di perkebunan bangsa Israel. Nggak ada. Jadi mana itu sebenarnya apa? Apa mana itu sebenarnya? Apa? Iya, itu kita siapa? Bagaimana caranya Tuhan mencipta? Dia berfirman. Jadi orang Israel itu memang benar-benar makan firman Tuhan. Makanya ada kata-kata di dalam kitab Taurat maupun perkataan Yesus. Orang hidup bukan dari roti saja, tapi apa? Iya. Kan mereka memang surga ada pabrik mana? Tak ada memang. Itu firman Tuhan dan begitu dia berfirman semuanya ada. Dan itulah yang dimakan selama 40 tahun di padang belantara. Itu luar biasa saudara. Tanda-tanda ini biasa. Setiap terjadi kerusuhan, perbantahan yang terjadi, air kurang sedikit atau tinggal sedikit, terjadi persungutan. Banyak orang berpikir, saya zaman orang Israel itu nggak mungkin saya akan begitu. Iya, karena Anda ngomong sekarang. Setelah bangsa Israel masuk tanah Kanan, Anda baru bisa tidak tahu bangsa Israel akhirnya sampai ke tanah Kanan. Anda ngomong sekarang, begitu. Tapi kalau Anda pada waktu itu begitu dihadapkan pada air sudah habis, paling Anda sungut-sungut lagi. Kan banyak di antara kita begitu kan. Walaupun nyanyi kita Allah mengerti, Allah peduli. Tapi baru disenggol dikit langsung marah-marah semua. Gimana ceritanya itu? Itu tanda apa itu? Ya kan? Saya tadi bertanya, kalau Anda saudara atau keluarga Yesus, apa yang Anda akan saksikan? Benarkah Anda katakan setiap hari dia tusuk saya pakai pedangnya? Dan seharusnya demikian juga. Ya? Boleh digeser? Perbantahan anti-legumenon ini hanya ada di Lukas 2:34. Jadi Lukas itu memang menulis ya satu ayat ini dia udah banyak ada beberapa ayat beberapa kata yang memang tidak muncul di naskah yang lain. Terdiri dari dua kata, yaitu anti atau lawan atau musuh, dan lego berkata, memberitahu. Ya. Dalam bahasa Inggris lebih tepat disebut kontroversi. Ya. Dua apa? Dua ide yang atau dua pokok yang bertentangan. Nah, saudara, apa Anda sering bertentangan dengan Tuhan Yesus? Sering nggak? Nah, ini masalahnya. Memang, ya. Kalau berbicara gereja secara apokaliptik, di dalam buku Wahyu pasal 3, gereja yang timbul setelah di zaman akhir disebut gereja apa? Laodikia. Ya kan? Gereja Laodikia ini, apa keistimewaannya? Wah, itu dia keistimewaannya. Karena nggak ada. Ya kan? Kalau yang lain dipuji, gitu. Aku tahu pekerjaanmu, ya kan? Dan kau setengah setia, walaupun kau tinggal di neraka iblis, kan bagus, enak kan dengarnya. Ya? Walaupun kita begini-begini, tapi Tuhan bilang kita setia kan? Ini nggak ada dibilang sebelumnya. Jadi keistimewaannya itu tadi. Suam. Kenapa dibilang suam? Karena dia bilang, aku tahu pekerjaanmu. Engkau apa katanya? Tidak ini, itu tidak bagus. Karena kau berkata katanya. Berkata apa? Aku kaya. Biasa kan? Benar nggak? Gak percaya? Setiap konferensi tahunan Anda perhatikan perpuluhan berapa kali meningkat. Pertemuan anggota baptis berapa? Gak pernah dibilang berapa orang murmur, tapi gak pernah ditulis di situ. Ya kan? Gak pernah, sudah coba cari tahu. Udah berapa sih orang gereja kita
anggota gereja kita yang murtad? Nggak ada. Terus berapa ya anak-anak kita yang menikah di gereja lain? Nggak ada, saudara. Kalau masih di gereja masih syukur. Kalau sudah bukan di gereja menikahnya, lebih bahaya lagi. Nggak ada itu disebutkan. Ya, semuanya disebutkan. Oh, pertambahan ini tahun sekian kita tidak tahun sekian fasilitas rumah sakit sudah 100. Tahun 10 tahun kemudian naik meningkat di 250. Dan sekarang sudah 1000 rumah sakit di seluruh dunia. Ya kan? Itu yang di apa? Yang selalu dilaporkan. Tapi kalau seandainya kita tanya berapa orang Advent yang disembuhkan di rumah sakit Advent, marah mereka, saudara. Jadi anggap sebagai apa nanti? Orang anti organisasi kalau menanyakan hal itu. Tapi kalau mau jujur, itu bukan saya yang bilang, itu adalah perkataan daripada saksi setia yang setia, saksi yang setia. Namanya saksi yang setia. Namanya siapa? Amin. Berarti benar, pasti. Kalau dia bilang begitu, memang demikian. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah perkaya diriku, dan aku tidak berkekurangan apa-apa. Tapi engkau tidak tahu bahwa engkau apa katanya? Miskin. Pertama melarat, malang, melarat. Oh, saudara, melarat. Melarat itu apa? Malang, Turli, ya, sangat perlu dikasihani. Malang itu bukan nama kota ya. Lalu kemudian apa? Miskin. M3, sudah M3, D sekarang. Buta. Terus apa lagi? Telanjang. Gimana kita miskin buta telanjangnya? Kalau rumah sakit begini banyak, perpuluhan meningkat setiap tahunnya 10%. Di mana? Ya kan? Yesus katakan, belilah daripadaku apa? Emas yang terputih gelap, pakaian putih, dan apa? Minyak untuk melumas matamu karena kau buta. Kita menganggap diri kita ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tetapi satu hal yang diingat, dengan mulut yang sama kita bisa memuji Tuhan, tapi dengan mulut yang sama kita bisa mengutuk manusia. Itulah kesombongan kita. Apa yang dikatakan belum tentu itu yang dilakukan. Tapi jangan lupa, di ayat itu bukan berhenti di situ, saudara. Di bawahnya dikatakan, barang siapa apa? Menang. Berarti ada yang menang. Dari masalah-masalah ini, dari kebodohan ini, ada yang menang. Dia akan kutuduhkan. Dan saat itulah apa yang kita katakan, itu yang kita. Baik, pedang menembus jiwamu. Ya. Ini cerita beberapa ayat sebelumnya. Ya. Katakan Lukas 2 ayat 9-19. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan. Ini cerita tentang kelahiran Yesus ya. Saya ingin sampaikan bahwa itu adalah satu tanda ya, yang diterima oleh Maria, bahwa kelahiran Yesus itu diberitakan oleh makhluk-makhluk supernatural. Ya, sehingga pada ayat yang terakhir, kalau Anda baca di ayat 19, itu dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala sesuatu itu dalam hatinya dan merenungkannya. Kenapa? Karena dia ingat ya, bahwa ini adalah pesan Tuhan. Ada satu lagi, Lukas 2 ayat 48-51. Ya, pada waktu orang tua Yesus membawa Yesus untuk kedua kalinya ke bait suci pada usia umur 12 tahun. Karena kesibukan mereka, waktu mereka pulang mereka lupa membawa siapa? Yesus. Lalu mereka 3 hari mencari Tuhan Yesus, mencari anak itu. Setelah 3 hari mereka dapati apa? Yesus sedang duduk berbincang-bincang dengan para orang. Ya kan? Lalu karena orang tua kan, kalau kehilangan anak gimana? Ya, kalau yang belum nikah pasti nggak tahu rasanya. Ya, kalau sudah tahu udah punya anak, apalagi anaknya sudah mau menikah, ya tuh udah mau dibawa orang, ya udah nangis-nangis lah mereka. Ini sekarang masih anak kecil, usia, dan jadi ingat ya, ini kan
titipan Tuhan, apa namanya, amanat Tuhan kan, terus hilang anak ini, gimana coba caranya? Tentu saja pada waktu mereka datang, mereka akan lihat dan mereka kemudian bertanya, nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Apa aja? Tapi Yesus bilang, mengapa kamu mencari aku? Pernah dapat jawaban model gitu dari anak-anak? Anda pergi ke apa ini? Depok Mall sana, bawa cucu, aks ya, terus tiba-tiba cucunya hilang. Gimana dia? Udah cari-cari 3 jam ke sana kemari, ternyata dia ada di mana? Ada di apa itu? Gerai Roti Boy. Lagi bicara-bicara dengan pramuniaganya. Terus kemudian ada, aduh kenapa kamu bikin begini? Kini kita yang 3 jam cari-cari. Lalu udah, kenapa cari-cari saya? Bagaimana bisa dijawab begitu? Ini Tuhan bilang. Apa yang saudara pikirkan? Yesus itu memang tidak seperti yang kita bayangkan. Semua yang harus ikut Yesus, bukan kita. Yesus yang harus ikut kita, itu tujuannya. Ada lagi, Matius 12 46 sampai 49. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ya, ibunya, saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha membunuh dia. Ini sudah terjadi kontroversi tentang Yesus. Isu sudah 2 macam melebar. Dia adalah utusan Tuhan, dia adalah apa? Penyesat luar biasa. Tentu saja keluarganya khawatir, apalagi ibunya. Pada waktu dia lihat mereka melihat Yesus sedang bikin KKR di satu tempat, mereka hadir, mereka menghampiri dengan keinginan untuk apa? Melihat saudara. Lalu orang bilang, di luar itu ada siapa? Ada ibumu, ada saudara-saudaramu mencari engkau. Terus apa Yesus bilang? Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Saudara bisa bayangkan kalau saudara itu saudaranya Yesus. Saudara punya anak atau punya saudara ya, yang sekarang jadi sukses, jadi bupati, saudara. Ya kan? Pada waktu itu datang saudara mau pergi melihat dia di kantornya. Begitu sampai di depan pintu kantornya, ajudan yang langsung masuk. Pak, ada ibu bapak, ada saudara bapak sedang mencari bapak di luar, melihat bapak. Terus kemudian bupati itu bilang, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Kalau saudara di situ dia bilang apa? Ya kan? Paling saudara akan bilang, kau hati-hati kau ngomong. Ya, mentang-mentang sudah bupati, ngomongnya sekarang begini ya. Luar biasa. Jadi ya, kita tidak bisa mengikuti apa mau kita untuk diiakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Ya. Nah sekarang menjadi nyata. Ini apokaliptosin. Ini adalah kata-kata menjadi nyata itu sebenarnya sama dengan menyingkapkan atau menelanjangi atau sama seperti apa yang di dalam di kitab Wahyu, apokalipsis, pernyataan. Jadi pikiran hati itu dinyatakan di sini. Ya. Pikiran, dialogismos, 3 slide langsung. Ya. Dialogismos, dialog, ya kan? Itu dari dia dan logis. Dari katanya dia melalui logismos atau logik, nalar, ya, membawa bersama beberapa alasan supaya nyata ditelanjangi nalar orang ini. Ya. Dan yang terakhir adalah hati. Ini dia. Ya. Hati itu ternyata artinya secara literal jantung. Ya, kalau dalam Alkitab secara literal ini jantung. Kalau dibicara hati,
Bahasa Inggrisnya memang jantung, nah, tapi bahasa Indonesia hati. Itu berarti jantung. Kalau figuratif itu pikiran atau pusat daripada kegiatan rohani. Jadi dengan datangnya Yesus akan terlihat apakah Anda itu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan secara rohani, Anda benar-benar rohani, atau Anda hanya pura-pura rohani. Inilah yang terjadi. Tuh saudara, banyak yang kita kerjakan pada waktu menjadi anggota gereja. Kita mengembalikan perpuluhan, kita memberikan persembahan, kita memberikan diri juga untuk kegiatan-kegiatan gereja, kita untuk penginjilan, banyak kita korbankan. Tapi apakah pengorbanan itu benar-benar suatu pengorbanan dengan asas-asas tidak mementingkan diri seperti yang dilakukan oleh Tuhan? Itu akan nyata. Setidak-tidaknya Anda akan mengetahuinya. Baik. Jadi ini ayat-ayat terakhir yang tadi kita sudah baca di dalam ayat persahutan. Kenapa Yesus itu menjadi tanda yang menunjukkan perbuatan? Oleh karena dunia, 1 Korintus 1 ayat 21-24, dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenannya maka mereka yang percaya oleh kebodohan penderitaan ini. Ya saudara, bagi kita itu adalah kebodohan. Orang-orang Yahudi mencari tanda-tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Kalau Anda mencari tanda, Anda sama seperti pemikiran orang Yahudi, setuju. Kalau Anda ingin mau terlihat pandai, pintar dalam gereja, Anda orang Yunani. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang Yunani bukan Yahudi itu apa? Kebodohan. Nah saudara, zaman Nuh, saudara membangun batu di atas dataran tinggi, jauh dari laut, terus belum pernah terjadi hujan. Terus Anda berbicara, hujan akan datang dan banjir akan melanda bumi. Siapa yang percaya? Itu yang terjadi. Ya. Bagi orang Yahudi itu suatu batu sandungan. Mereka menurut hukum, mereka melakukannya sampai titik koma. Tapi bagi Yesus itu tidak cukup. Sementara bagi orang Yunani, apa sih untungnya itu Yesus? Tidak pernah Yesus menjanjikan bahwa dia membawa damai, saudara. Terus apa gunanya Anda ikut Yesus? Supaya nyata pikiran hati badan Anda bisa menjadi diri Anda sendiri sebagai umat Tuhan atau bukan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah apa? Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dia adalah kekuatan kita di dalam kehidupan hari-hari kita. Dia adalah hikmat di mana kita dapat mengatasi semua masalah-masalah kita dengan apa yang dikembangkan. Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Bila mana kita tidak memasakkan kehendak kita kepada kita terima dia apa adanya, sebagaimana yang itu dalam firman. Bila mana itu kita lakukan, saudara-saudara, apapun yang menimpa kita, apapun pedang yang menusuk kita, kita akan selalu berkata bahwa Tuhan adalah kekuatan dan hikmat bagi kita. Dan Tuhan